Damai di hati. Halo. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, hebat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Oke, hari ini anak-anak siap belajar agama? Iya. Ya, terima kasih bagi anak-anak yang siap belajar agama. Walaupun kalian hanya beberapa orang, karena kita harus tahu ini masih dalam keadaan COVID, tapi Ibu berterima kasih anak-anak sudah boleh hadir di sekolah ini. Tentu sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Ya, Ibu biar pakai masker boleh kan? Ya, kalau anak-anak harus pakai masker. Duduk yang baik. Ya. Baiklah, kita akan belajar agama, tapi untuk saat ini kita akan dibuka dengan doa. Sebelum mulai semua kegiatan kita harus buka dengan doa. Ya, untuk doa sebenarnya Ibu tapi bolehkah diganti dengan seorang siswa? Siapa berani? Gabriel. Silakan ke depan. Ya, nanti Ibu baru berdoa ya. Oke, anak-anak, kita akan belajar agama, tetapi sekali lagi kita mulai dengan berdoa dan kita menyanyi bersama-sama, Tuhan Kau Gembala kami. 1, 2, 3. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Silakan berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin akan kami dan dari rumah hingga ke sekolah ini. Dan ya Tuhan, kami sekarang akan membantu pelajaran kami. Kiranya Kau pimpin pelajaran ini dari awal ke akhir. Boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Gabriel yang sudah memimpin kita dalam doa. Iya. Jadi siap belajar agama? Semangat? Ya. Tapi Bu harapkan guru yang baik. Adakah sampah di kiri kanan? Ada? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut dengan materi. Anak-anak, pelajaran kita minggu lalu masih ada kaitan dengan pelajaran sekarang yang minggu lalu tentang Yesus Kristus. Tentang siapa? Yesus Ya, Kristus. maksud dan tujuan kedatangan Yesus, yaitu Dia datang untuk menebus dosa manusia. Kita bersyukur Tuhan Yesus boleh hadir dan boleh membersihkan dosa kita. Jadi masih ada kaitan dengan pelajaran minggu lalu. Dan pelajaran kita saat ini berjudul Pengampunan Allah. Apa? Pengampunan Allah. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, siswa dapat memiliki kompetensi menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dan menunjukkan perilaku yang menunjukkan hidup orang bertobat dan yang sudah diselamatkan dengan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Jadi itulah tujuan kita belajar agama untuk khusus pelajaran saat ini. Oke, kita lanjut. Anak-anak, sebelum kita mau jelaskan materinya, coba perhatikan gambar di papan tulis. Minta maaf karena mungkin cahayanya sehingga gambarnya tidak terlalu kelihatan. Jadi mungkin kalau di agak gelap, di gambar kelihatan. Tapi bisa ya? Bisa? Bisa. Kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang orang-orang sedang berjabat tangan. Gambar yang kedua, dua anak sedang berjabat tangan. Gambar yang ketiga, orang-orang sedang bersilaturahmi. Berarti kalau bersilaturahmi sedang apa? Memaafkan. Dan gambar yang keempat adalah bagaimana kita lihat kedua anak lagi berjabat tangan. Biasanya kalau berjabat tangan begini ada tanda apa itu? Meminta maaf. Apa? Meminta Iya, maaf. biasanya itu ada tanda meminta maaf. Nah, karena itu judul materi kita saat ini adalah pengampunan Allah. Jadi meminta maaf itu ada hubungan dengan pengampunan Allah. Oke, nanti kita lanjut. Sebelum masuk pada penjelasan materi, jadi tadi kita sudah saksikan gambarnya. Sekarang sebelum masuk di penjelasan materi, Ibu akan bagi kelompok. Ya, kelompok 1 Gabriel, kelompok 2 Danlin, dan kelompok 3 adalah Amel. Boleh? Boleh. Ya. Dan Ibu harap berani ya untuk memberi pendapat, bebas memberikan pendapat. Harus takut-takut sama Roma. Oke, lanjut dengan materinya. Nah, anak-anak sekalian, materi tentang pengampunan Allah yang diberi contoh diambil dari Yunus pasal 1 sampai 4. Gimana? Yunus pasal 1 Ya. Di sana diceritakan bagaimana kota Niniwe atau penduduk Niniwe yang sebenarnya akan dimusnahkan, akan mendapat hukuman dari Allah karena mereka terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa yang mereka lakukan. Sudah dengar-dengar Tuhan Allah, sosok mau gue melakukan sesuatu. Dan karena itu Tuhan memakai Yunus untuk menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada penduduk di kota Niniwe bahwa mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum karena perbuatan Tuhan, karena terlalu banyak itu dosa. Jadi Tuhan bilang Pak Yunus, pergi ke kota Niniwe, penduduk di sana dan katakanlah apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena dorong terlalu banyak dosa. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk Niniwe, kota Niniwe bertobat. Tadinya mereka tidak dengar-dengar kepada Tuhan. Tadinya mereka tidak suka berdoa. Tadinya mereka melakukan yang jahat. Mereka bertobat. Dorong menyadari kesalahan bukan hanya melalui mulut, tetapi melalui praktek. Yang mulai lagi berdoa, dijauhkan dari dosa. Jadi bukan hanya mulut, tetapi melalui tindakan nyata. Mereka melakukan pembaharuan. Dan akhirnya
Mereka berdoa kepada Tuhan Allah, mengakui kesalahan penduduk kota Niniwe, menyesal atas semua dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Allah mengubah rencananya, tidak membinasakan kota Niniwe. Luar biasa tuh. Tadinya Tuhan sorotkan, akan binasakan kota Niniwe. Tetapi karena ada pertobatan, pengampunan, pembaharuan, akhirnya Tuhan Allah membatalkan rencana untuk memusnahkan, rencana untuk menghancurkan kota Niniwe. Dan Tuhan Allah apa? Menganugerahkan pengampunan kepada mereka. Karena mereka bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jadi itu satu contoh cerita Alkitab yang disajikan oleh kitab Yunus, bagaimana pengampunan Tuhan Allah yang Dia berikan kepada penduduk Niniwe, kota Niniwe. Anak-anak sekalian, pengampunan Allah bagi manusia merupakan hal yang sungguh luar biasa. Luar biasa. Kesediaan Allah datang menjadi manusia untuk menebus dosa, mengampuni semua dosa manusia, supaya orang semua bisa kembali ke pangkuannya. Merupakan kasih yang paling besar. Siapa yang datang ke dunia untuk menghapus dosa kita? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah anak satu-satunya dari Tuhan. Bayangkan, masih ingatkan pada yang lalu cerita Tuhan Yesus, Dia anak satu-satunya yang sebenarnya yang bersalah siapa? Manusia. Tetapi yang menanggung kesalahan itu adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jadi pengampunan Allah itu luar biasa bagi kita semua. Itu bukti kasih sayang Tuhan Allah yang paling besar. Kasih kirim, utus anak satu-satunya untuk datang menebus dosa, padahal sebenarnya yang mau bersalah, yang mau menerima hukuman itu adalah siapa? Siapa? Yang mau menerima hukuman Allah itu siapa sebenarnya? Manusia. Tetapi digantikan oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Makanya dikatakan karya kasih terbesar Tuhan Allah itu adalah pengampunan. Tuhan Allah tidak memandang kesalahan dan dosa manusia. Dia tidak menghitungkan kalau punya dosa-dosa. Padahal mungkin Gabriel banyak dosa tuh. Amel, ibu guru juga. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan semuanya. Malah kasihnya selalu baru tiap hari. Tiap hari Tuhan yang sabar. Nah karena itu pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia sudah dihapus dan dibersihkan. Karena itu Allah memberikan anugerah dengan cuma-cuma, dan Dia menuntun dan memimpin manusia untuk mengasihi sesama. Tuhan Allah menginginkan orang saling mengasihi, sama dengan Dia berkasih dan mengampuni sesama kita manusia. Anak-anak sekalian, karena itu kita harus hidup saling mengasihi dan mengampuni. Dengan hidup saling mengampuni, berarti kita sudah melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni manusia atau sesama kita? Karena Tuhan Allah sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Sekali lagi Tuhan Allah tidak melihat kesalahan kita, tidak menghitungkannya. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan Allah luar biasa tidak berdendam. Orang salah tapi dia tidak balas orang berperbuatan. Dan sekarang karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita,
tentunya kita harus juga saling mengampuni, memaafkan kepada sesama kita. Mungkin Gabriel pernah bikin kecewa Pak Darling atau Pak Amel atau mungkin Pak orang lain, orang tua saudara, maka kita harus memaafkan. Sebagaimana gambar tadi toh, bagaimana Tuhan saling memaafkan. Berarti kalau saling memaafkan itu sama dengan mengampuni. Jadi kita mesti mengampuni karena Tuhan Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Nah, sekarang tolong bertugas untuk saling memaafkan dan mengampuni supaya semua tolong mendapat berkat dari Tuhan dan tentunya dikasihi oleh Tuhan. Oke, anak-anak lanjut. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan berdiskusi. Jadi sekali lagi Ibu berbagi kelompok 1 Gabriel, kelompok 2 Darlin, kelompok 3 adalah Amel. Jadi untuk pertanyaan kelompok 1 jawab kelompok 1, kelompok 2 jawab kelompok 2, kelompok 3 Amel jawab saja kelompok 3 soal kelompok 3. Nah, jawabannya setelah selesai tentu disampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk nomor 1, kelompok 1, apa yang dilakukan oleh orang Niniwe sehingga Tuhan Allah membatalkan hukuman bagi mereka? Dan kelompok 2, sebutkan karya kasih terbesar Tuhan Allah untuk manusia. Dan ketiga, mengapa manusia harus hidup saling mengasihi? Jadi ini adalah 3 nomor. Silakan kerja. Bolehkah Ibu beri waktu 5 menit? Masing-masing? Boleh? Boleh? Boleh. Ya, silakan kerja. Oke. Ibu tinggal 2 menit. Silakan kerja. Silakan. Jawab sesuai pemikiran kalian. Sebebas-bebasnya mau menjawab. Sudah siap semua? Siap? Ya. Ibu yakin anak-anak tadi dah dengar baik-baik tuh materi yang Ibu sudah sampaikan. Oke, untuk kelompok 1 saya undang Ibu guru undang Gabriel untuk tampil di depan. Jadi dengarkan yang lain untuk jawaban apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa penduduk Niniwe sehingga Tuhan Allah membatalkan hukuman bagi mereka. Silakan Gabriel jawab. Tuhan Allah membatalkan hukuman karena orang Niniwe bisa bertobat. Kalau orang Niniwe tidak bertobat, Tuhan Allah akan menghukum. Tapi karena orang Niniwe sudah bertobat, Tuhan Allah membatalkan hukuman. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Lagi tepuk tangan. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan duduk. Iya. Kenapa Tuhan Allah membatalkan hukuman? Karena mereka akhirnya bertobat. Coba kalau tuh nyata bertobat yang mengaku dalam kesalahan, Tuhan Allah pasti akan melaksanakan apa? Penghukuman. Itulah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Dan sekali lagi jawaban mewakili kelompok 1 adalah Gabriel. Dan sekarang kelompok 2 Darlin, yang diwakili Darlin. Ayo. Sebutkan karya kasih terbesar Tuhan Allah untuk manusia. Jawaban kuat, berarti yang lain dengar. Allah menciptakan Kuat-kuat. Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia tinggali agar manusia mempunyai tempat tinggal di sana. Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia tinggali agar manusia mempunyai tempat tinggal. Allah menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia. Oh iya, Allah menciptakan langit dan bumi. Oh iya, ada lagi jawaban lain? Yang satu katanya ada 2 ya. Benar, yang satu Allah menciptakan langit yang bumi
dan bumi untuk menjadi tempat tinggal manusia. Dan jawaban yang kedua yang tadi apa? Ada terbesar itu apa? Iya, Allah mengirim anaknya satu-satunya Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa manusia. Tepuk tangan. Wah, siapa yang benar? Terima kasih Dani yang sudah menjawab. Sekarang Amel, silakan maju ke depan. Jadi untuk pertanyaan, mengapa manusia harus hidup saling mengasihi? Karena sebelum kita mengasihi sesama kita, Tuhan Yesus sudah mengampuni dan memaafkan kita manusia. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Amel, silakan duduk. Ternyata jawaban kalian ibu senang. Ibu bersyukur untuk jawaban anak-anak yang begitu menggugah hati. Kalau kalian punya jawaban itu memang itu yang paling betul. Tapi ternyata anak-anak yang mengerti materi yang sudah kita sampaikan. Itulah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Banyak perkara yang dia buat kita buat anak-anak sekalian. Sampai kalau sekarang ini dalam keadaan sehat dan kuat itu karena Tuhan, karena Tuhan. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawabnya. Sekali lagi, Ibu sampaikan luar biasa jawabannya. Karena ternyata anak-anak mengerti dan memahami materi tentang pengampunan Allah. Dan cerita-cerita yang sudah kita belajarkan, cerita Yunus dan yang sudah dilakukan Yesus Kristus, itu adalah cerita yang indah buat kita, yang memotivasi kita semua. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang kurang mengerti lagi dengan materi ini? Ada? Tidak? Ya, berarti kalau saya nggak bertanya, berarti Ibu yakin semua sudah mengerti akan materi ini. Nah, kalau begitu anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ini. Tadi Ibu mau periksa dulu, mana tuh? Ibu mau kasih tangan dulu, mau di depan. Satu-satu dulu. Kelompok yang sudah ayo. Amel. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Masih semangat? Masih? Iya. Nah, tapi pelajaran kita untuk materi ini berakhir di sini. Nanti lagi kita bertemu pada pertemuan berikutnya pada minggu yang akan datang. Dan sekali lagi terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pertama saat ini. Mudah-mudahan pelajaran kita saat ini benar-benar dipahami dan tidak dimengerti oleh anak-anak. Dipahami atau bagaimana? Dimengerti atau bagaimana? Jadi terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran kita pada saat ini. Pasti kita menyanyi dan berdoa, tetapi sebelum berdoa kita menyanyi baru Ibu baca kesimpulannya. Kita nyanyi bersama-sama untuk lagu penutup Sejauh Timur dari Barat. Tahu? Sejauh Timur dari Barat. Tahu? Ya. Nyanyi dalam semua. Ayo 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat
Engkau membuang dosaku, tiada kau ingkari pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, sebelum pembelajaran ini ditutup dengan doa, membacakan kesimpulannya. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Tuhan Allah kita tidak mendendam dan tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh manusia. Karena itu, sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita harus juga hidup saling mengampuni kesalahan orang lain, saling memaafkan. Tidak usah waktu marah, tidak usah waktu dendam. Kalau Tuhan Allah tidak mendendam. Kita maafkan, ataupun kepada siapa kita maaf. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita semua pasti memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau semua Tuhan akan berkat. Demikianlah pembelajaran saat ini. Nah, selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Kami undang Amel, undang Amel boleh tutup? Silakan. Teman-teman, hari ini Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami dari awal kemenangan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang. Semoga Tuhan tuntun perjalanan kami dari sekolah hingga bisa sampai di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya itu doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan dulu Amel. Silakan anak-anak siap untuk pulang. Jangan ada ketinggalan buku, alkitab atau pensil. Dan mudah-mudahan kita cepat sekolah, lewati COVID ini, dan kita cepat berkumpul lagi dengan teman-teman kita. Terima kasih. Shalom.